Selamat berjumpa semuanya yang sedang berduaan di warung Bude Yanti. Sekarang kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sampai di hadapan planet yang terlihat seperti kristal. Terlihat jika planet ini dilapisi dengan kabut berwarna ungu dan Xiao Yan bisa merasakan adanya krisis yang kuat. Goyan juga pada saat ini segera berkata bahwa kabut ini seharusnya merupakan semacam batasan formasi yang kuat. Kabut ini juga dipenuhi dengan fluktuasi yang benar-benar sangat merusak. Jika Tuan menerobos dan gegabah sepertinya Xiao Yan akan langsung terkunci. Akan tetapi meskipun begitu tampaknya hanya fluktuasi origin Qi di tempat ini saja benar-benar sudah cukup kuat. Xiao Yan pun mengerutkan kening mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sesosok tubuh mengenakan jubah terlihat muncul dari kabut. Sosok tersebut memandang ke arah Xiao Yan dengan tenang dan perlahan bertanya mengapa sosok Xiao Yan berada di bintang Xiao. Apakah dirinya memiliki perintah dengan datang ke bintang ini? Xiao Yan menatap ke arah pria yang tidak memiliki gejolak permusuhan terhadap Xiao Yan. Tetapi meskipun itu dapat terlihat bahwa dari keseluruhan pribadinya sosok ini memancarkan gejolak arogan, Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak memiliki perintah. Pria itu pun sedikit mengerutkan kening dan bertanya lagi apakah dirinya memiliki undangan. Xiao Yan masih menggelengkan kepalanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh si pria. Sementara itu si pria segera kata bahwa jika tidak ada perintah atau undangan maka dirinya bisa pergi. Xiao Yan pada saat ini segera mengutarakan maksud dan tujuannya tanpa berbasa-basi. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan datang ke sini untuk permaisuri. Pria itu pun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan aneh. Setelah beberapa saat sosoknya bergumam apakah dirinya adalah makhluk yang diasingkan ke sini dari dunia Sensie. Xiao Yan pun mengangguk sementara si pria pada saat ini perlahan berbalik. Mata Xiao Yan pun menyipit sementara si pria kembali berbicara kepada Xiao Yan. Sosoknya menjelaskan bahwa sungguh sangat kebetulan para pemburu dewa sedang mencari Xiao Yan. Xiao Yan tentu sudah mendengar hal ini dan Xiao Yan juga mengetahui bahwa alam Suan Yin tidak menerima makhluk apapun dari dunia Sensie. Mereka yang datang dari dunia Sensie benar-benar akan dihabisi tanpa ampun. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiao Yan masih bingung dengan hal tersebut. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bolehkah dirinya mengajukan sebuah pertanyaan? Xiao Yan ingin tahu mengapa permaisuri melakukan hal ini kepada makhluk-makhluk dari dunia Sensie. Si pria pada saat ini kembali berbalik dan menoleh ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya berkata dengan dingin. Sosoknya lanjut menjelaskan bahwa Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hanya dengan kekuatan Dogat bintang 7. Setelah selesai berbicara aura kuat dari tubuh si pria pun seketika meledak. Pria ini merupakan tahap puncak Dogat bintang 8 dengan total 400 juta origin Qi. Sementara itu si Xiao Yan pada saat ini langsung ke inti pembahasannya ketika berkata apakah semuanya karena Yang Mulia. Pria itu langsung menggelengkan kepalanya dan bertanya bahwa dirinya tidak mengenali Yang Mulia. Melihat ekspresi si pria dan mendengar apa yang bersaja dikatakan oleh si pria Xiao Yan seketika terdiam. Xiao Yan memiliki urat hitam di jidatnya dan Xiao Yan pada saat ini berpikir mungkinkah Yang Mulia Ratu benar-benar menipu Xiao Yan? Mungkinkah Chen Xuanyian ini tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Yang Mulia melainkan sebagai musuh? Jika dirinya memiliki hubungan yang dekat dengan Yang Mulia bagaimana mungkin dirinya memerintahkan pemusnahan kepada semua makhluk Sensie? Xiao Yan pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya Xiao Yan lanjut bertanya apakah dirinya mengenali Gu Zongsheng. Pria itu kembali menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak mengenalinya. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar telah tertipu. Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini tampak tidak lagi tertarik untuk berbicara banyak basa-basi dengan Xiao Yan.
Selain itu karena Xiao Yan sejak awal tidak memutuskan untuk pergi, si pria yang awalnya tidak berniat untuk menghabisi Xiao Yan pada saat ini berbalik. Cahaya keemasan bersinar di tangannya dan sebuah tombak emas ketika muncul. Kabut ungu di belakangnya juga semakin mengembun dan niat membunuh muncul di mata si pria. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas ketika menatap ke arah si pria. Ada juga prajurit yang berdatangan satu demi satu. Tampaknya mereka benar-benar ingin bertempur dan Xiao Yan pada saat ini tidak bisa melarikan diri. Xiao Yan juga tidak memiliki niat untuk melarikan diri. Bagaimanapun setidaknya Xiao Yan harus membangun martabat di dunia yang baru dirinya datangi. Mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit melihat matahari keemasan yang muncul di belakang si pria. Xiao Yan pun lanjut bergumam, jika begitu permasalahannya mari mereka melihat apakah Xiao Yan bisa bertempur berhadapan dengan puncak bintang 8. Xiao Yan lanjut mengencangkan tinjunya dan fondasi origin Qi Xiao Yan yang megah meledak. Fluktuasi origin Qi Xiao Yan sejumlah 40 juta pada saat ini seketika menyebar, ditambah dengan 10 api iblis absolut origin Qi dari fondasi Xiao Yan secara langsung melebihi total 100 juta. Api yang berkobar menutupi Xiao Yan dengan adanya guntur hitam yang berkedip di dalamnya. Aura Xiao Yan ini cukup mengerikan, tetapi di mata si pria pada saat ini Xiao Yan tidak mengancam. Pria tersebut dipenuhi dengan keteguhan dan tampaknya dirinya cukup percaya diri untuk menghabisi Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampak serius ketika menatap ke arah kabut ungu yang berada di belakang si pria. Xiao Yan menyadari bahwa ini merupakan alasan mengapa si pria memiliki kepercayaan diri. Kabut ini memiliki formasi yang kuat dan kepercayaan diri ini pasti terkait pada formasi. Namun jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini juga tidak perlu khawatir karena Xiao Yan tidak perlu takut dengan sesuatu yang berbentuk formasi. Ada Goyan di samping Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini bersiap untuk bertempur. Si pria juga pada saat ini segera berubah menjadi kilatan cahaya keemasan. Tombak emasnya juga pada saat ini memancarkan cahaya ketika si pria membawa ratusan juta origin Qi di belakang tubuhnya. Tombak emas seketika merobek kehampaan dan lapisan energi seketika bergetar saat tombak dilesatkan ke arah Xiao Yan. Namun saat berikutnya sosok Xiao Yan menghilang di bawah serangan cahaya keemasan. Pria tersebut tampaknya cukup percaya diri dengan kecepatannya. Namun akhirnya dirinya tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan bisa menghindar. Saat berikutnya sosok Xiao Yan mengembun di belakang si pria dan mata pria itu seketika menyipit. Sosoknya jelas merasakan keberadaan Xiao Yan dan seketika berbalik menikam ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini Sega mengeluarkan teknik 7 tinju pembunuh dewa. Tinju berisi penghancur seketika datang ke arah si pria. Tombak emas si pria pada akhirnya benar-benar berhadapan dengan tinju dari Xiao Yan. Ledakan seketika terjadi membuat si pria pada saat ini terkejut. Si pria tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan bisa bersaing dengan dirinya. Dirinya juga langsung bisa merasakan kekuatan fisik Xiao Yan yang kuat dan dirinya menyadari bahwa ini adalah modal Xiao Yan. Sesaat setelah benturan terjadi pada saat ini cahaya putih seketika menyala ketika Xiao Yan mengeluarkan teknik Yaobang. Pandangan si pria pun seketika menjadi gelap. Ledakan seketika terjadi dengan si pria yang pada saat ini langsung terlempar mundur. Xiao Yan tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk bernafas. 18 pembuluh darah guntur penghancur kehampaan pada saat ini ketika melonjak dari tinju Xiao Yan. Naga guntur sepanjang 100 meter pada saat ini melesat menghantam ke arah si pria. Si pria yang baru saja tersadar pada saat ini benar-benar tidak bisa melawan menghadapi serangan terus-menerus dari Xiao Yan. Pria itu memiliki ekspresi ketakutan sebelum akhirnya memutuskan untuk mundur ke dalam kabut ungu. Sesaat kemudian si pria pun berteriak ketika mengeluarkan formasi iblis ungu Hun Yuan.
seluruh kabut ungu mengembun seketika dan gelombang kekuatan penghancur yang ekstrim dengan cepat mengembun. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini segera memerintahkan Goyan untuk merusak formasi. Goyan pun seketika memancarkan cahaya biru di matanya. Seluruh formasi bergetar hebat dan kabut ungu juga berkumpul menuju ke arah Xiao Yan dan Goyan. Goyan pada saat ini meniru formasi yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh si pria. Goyan berteriak ketika mengeluarkan teknik formasi iblis ungu Hun Yuan. Mata Goyan pada saat ini dipenuhi dengan rasa percaya diri ketika dirinya bergumam, mari mereka melihat formasi siapa yang lebih kuat. Pada akhirnya dua berkas cahaya ungu ditembakkan dari masing-masing formasi yang telah terbentuk. Ledakan keras segera terjadi ketika kedua lesatan cahaya saling bertabrakan. Formasi yang dibentuk oleh Goyan pada saat ini benar-benar langsung memecahkan formasi yang dibentuk oleh si pria. Si pria pun seketika menyipitkan matanya dan bergumam bagaimana mungkin dirinya bisa mengendalikan formasi iblis ungu Hun Yuan. Sementara itu formasi yang dibentuk oleh Goyan tampaknya benar-benar lebih kuat jika dibandingkan dengan formasi si pria. Sinar cahaya ungu yang baru saja menghancurkan formasi si pria pada saat ini langsung menekan ke arah pria tersebut. Sinar cahaya ini dengan cepat jatuh dengan keras ke tubuh si pria dan menciptakan lubang berdarah. Si pria pun segera memuntahkan seteguk besar darah ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan mata penuh ketakutan. Sosoknya tidak dapat memahami bagaimana Xiao Yan mampu mengendalikan formasi iblis Hun Yuan seperti dirinya. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak lagi mempedulikan si pria. Xiao Yan segera bergerak bergegas menuju ke arah kabut ungu untuk memasuki bintang Xiao. Pria itu pun hendak menghentikan Xiao Yan, tetapi Xiao Yan pada saat ini seketika menoleh. Xiao Yan lanjut berkata kepada si pria bahwa jika dirinya masih ingin menghentikan Xiao Yan maka dirinya hanya akan berakhir dalam kematian. Tubuh Xiao Yan pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat membuat si pria seketika tertegun. Naluri bertahan hidup si pria pada saat ini membisikkan bahwa dirinya pada saat ini sebaiknya berhenti mengejar Xiao Yan. Melihat si pria yang tertegun, Xiao Yan pada akhirnya kembali berubah menjadi lesatan pelangi dan terbang menuju ke arah bintang Xiao. Namun setelah beberapa saat pada saat ini suara lesatan angin segera terdengar dan tiga sosok muncul menghalangi Xiao Yan di udara. Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa orang ini benar-benar berani membobol masuk ke bintang Xiao. Keberanian seperti ini sangat jarang terjadi di seluruh alam Xuan Yin. Tetapi tanpa izin dari permaisuri siapapun yang membobol bintang Xiao akan dihabisi tanpa ampun. Xiao Yan pada saat ini kembali menyipitkan matanya menatap ke arah tiga sosok yang dipenuhi dengan niat membunuh. Xiao Yan pada akhirnya kembali memegang pedang berat misteriusnya sebelum akhirnya segera berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan bertanya kepada mereka apakah mereka mengenali sosok yang mulia. Ketiganya pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini mengerutkan kening melihat ketiga sosok yang tampak terlihat benar-benar tidak mengenali yang mulia. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela nafas sebelum akhirnya berkata bahwa Xiao Yan datang ke sini hanya ingin untuk bertemu dengan permaisuri. Xiao Yan tidak memiliki rasa permusuhan dan Xiao Yan berharap mereka semua bersikap akomodatif. Mendengar hal tersebut pada saat ini ketiga sosok ini benar-benar mengabaikan Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya tanpa daya dan bergumam sepertinya semuanya masih harus diselesaikan dengan kepalan tangan. Ketiga sosok ini merupakan Dogat Bintang 8 dan yang terkuat di antara mereka adalah tahap akhir Dogat Bintang 8. Mereka bertiga dipenuhi dengan rasa percaya diri ketika berhadapan dengan Xiao Yan. Mereka semua berpikir bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Dogat Bintang 7. Dengan begitu maka tidak ada yang perlu ditakuti oleh mereka. Namun saat pertempuran dimulai tampaknya mereka benar-benar harus kembali menarik perkataan masing-masing.
Lautan api yang mengerikan pada saat ini melonjak dengan naga petir sepanjang 100 meter yang meraung. Hal yang paling menakutkan lagi adalah memiliki begitu banyak trik yang membuat mereka mati rasa. Xiao Yan mengeluarkan metode yang diberikan kepada Xiao Yan oleh 3 dewa untuk berhadapan dengan 3 dogat bintang 8. Pada akhirnya Xiao Yan dapat dengan mudah mengalahkan 3 dogat bintang 8 sendirian setelah ratusan pertukaran. 3 orang dogat bintang 8 ini juga tampak malu setelah dipukul mundur oleh Xiao Yan. Meskipun mereka bergabung, mereka pada akhirnya tidak bisa melawan Xiao Yan. Mereka pun segera membubarkan diri dengan segel di tangan masing-masing yang berubah. Mereka tampaknya berniat untuk menggunakan formasi dan menekan Xiao Yan. Goyan pada saat ini segera melakukan tindakan dan bergumam bahwa orang-orang ini hanya bisa menggunakan 20% kekuatan formasi. Goyan bisa langsung menggunakan 60% formasi ini dan mari mereka memberitahu orang-orang ini. Cahaya biru kembali melonjak di mata Goyan ketika dirinya melesatkan formasi dengan penuh semangat. Kekuatan yang agung dari formasi pada akhirnya langsung terjatuh dari langit. Seluruh formasi di bintang Xiao bergetar tiba-tiba sebelum akhirnya kekuatan yang kuat menyelimuti 3 dogat bintang 8. Dalam sekejap mata ketiganya segera mengeluarkan jeritan yang melengking. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera berbalik dan tidak peduli dengan ketiga sosok ini. Xiao Yan segera melesat mendekati bintang Xiao dan sesaat kemudian Xiao Yan bisa melihat inti dari tempat ini di ketinggian. Xiao Yan melihat adanya istana yang megah yang terbuat dari kristal. Namun sesaat kemudian seberkas cahaya pada saat ini meledak dan meraung ke arah Xiao Yan. Xiao Yan dengan cepat menghindari lesatan sinar tersebut dengan begitu mudah. Sesaat kemudian Xiao Yan segera berteriak ketika berkata bahwa apa yang dilakukan oleh Chen Xuanyian ini sudah cukup. Bersamaan dengan perkataan Xiao Yan yang terdengar pada saat ini ada banyak sosok yang seketika melayang di langit. Belasan sosok ini seketika menatap ke arah Xiao Yan. Xiao Yan pada saat mengerutkan kening dan Xiao Yan kembali berpikir mungkinkah Yang Mulia Ratu benar-benar menipu Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dan menghela nafas dan berpikir bahwa Xiao Yan juga tidak ingin melakukan pembunuhan yang tidak diperlukan. Jika permaisuri memang tidak ingin bertemu dengan Xiao Yan maka Xiao Yan tidak perlu mengganggunya. Xiao Yan pada akhirnya perlahan berbalik dan hendak pergi tetapi sebuah suara segera memerintah Xiao Yan untuk berhenti dan menunggu. Xiao Yan pun berhenti sejenak sebelum akhirnya menoleh melihat ke arah sosok-sosok yang berpisah membentuk jalan. Di belakang mereka cahaya keemasan menyapu dan terlihat ada sosok kelinci yang sangat lucu. Kelinci ini adalah kelinci Bing Yun yang merupakan makhluk spiritual yang sangat cerdas. Melihat kemunculan dari sosok ini Xiao Yan pun berkata perlahan bahwa Xiao Yan tidak memiliki niat permusuhan. Xiao Yan pada saat ini hanya ingin bertanya kepada permaisuri tentang sesuatu. Kelinci Bing Yun pada saat ini tidak menanggapi Xiao Yan dan bergumam mengapa auranya ada di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera memahami maksud dari kelinci spiritual dan Xiao Yan tanpa banyak basa-basi segera menjelaskan. Xiao Yan menjelas bahwa Yang Mulia telah mati. Kelinci spiritual Bing Yun pun seketika terdiam dengan tatapan rumit di matanya. Selanjutnya dengan penuh ketidakpercayaan sosoknya bertanya bagaimana dirinya bisa mati. Selain itu bagaimana auranya bisa berada di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan tidak ingin menyembunyikan apapun dan Xiao Yan langsung berkata bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi Yang Mulia. Mendengar hal tersebut kelinci Bing Yun pada saat ini pada akhirnya segera mengeluarkan suara dengan ekspresi dingin. Sosoknya berkata jika begitu permasalahannya dengan kata lain maka Xiao Yan adalah Yang Mulia. Xiao Yan telah membunuh permaisuri dan mengapa Xiao Yan berada lagi di sini? Xiao Yan seketika terkejut mendengar hal ini dan Xiao Yan menatap ke arah kelinci Bing Yun dengan heran. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya apa yang dimaksud dengan membunuh permaisuri.
Meskipun Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia tetapi Xiaoyan tidak memiliki ingatan setelah reinkarnasi. Bisakah dirinya memberitahu Xiaoyan secara detail apa yang sesungguhnya telah terjadi? Melihat penampilan Xiaoyan, kelinci Bingyun pada saat ini berpikir sepertinya Xiaoyan tidak menipunya. Setelah merenung sejenak pada akhirnya sosoknya segera memerintahkan Xiaoyan untuk mengikutinya karena permaisuri sedang menunggu. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan mengangguk sebelum akhirnya mengikuti kelinci Bingyun. Mata belasan sosok di kedua sisi pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh kebencian. Mereka seperti melihat seorang pembunuh dan mereka benar-benar ingin menghabisi Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit di dalam hatinya. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar disalahkan atas hal buruk yang dilakukan oleh Yang Mulia. Singkat cerita pada akhirnya Xiaoyan telah sampai di sebuah aula dan Xiaoyan melihat adanya kristal yang cukup besar. Kristal ini berdiri secara horizontal dan ada bayangan indah di dalam kristal tersebut. Sosok-sosok yang berada di sekitar juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh tatapan heran. Mereka bergumam, mungkinkah ini adalah Yang Mulia dan mungkinkah Yang Mulia masih hidup? Perbincangan ini pun seketika menarik perhatian dari permaisuri yang seketika menatap ke arah Xiaoyan. Sosok permaisuri berada di dalam kristal dan Xiaoyan ketika langsung menangkupkan tangannya ke arah permaisuri. Xiaoyan pada saat ini lanjut menjelaskan bahwa Yang Mulia telah mati. Xiaoyan adalah reinkarnasinya dan senior bisa memanggilnya dengan sebutan Xiaoyan. Xiaoyan menatap ke arah orang kuat yang berasal dari era yang sama dengan Yang Mulia. Sementara itu di sisi lain sosok di dalam kristal pada saat ini segera bertanya apakah Gu Zongsheng benar-benar telah mati. Jika begitu permasalahannya mungkinkah pada saat ini dunia Sensie juga telah dikalahkan? Xiaoyan pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya perlahan sedikit mendekat dan memperhatikan sosok di dalam kristal. Sosok ini kembali memejamkan matanya dan sepertinya sosok ini telah kehilangan vitalitasnya untuk waktu yang lama. Namun meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tercengang melihat penampilan sosok yang berada di dalam kristal. Kecantikannya dapat dikatakan agak mirip dengan kecantikan Yang Mulia Ratu. Dirinya memancarkan rasa kebangsawanan dengan pakaian yang benar-benar anggun. Ada juga jepit rambut emas di kepalanya dan setelah melihat hal ini hati Xiaoyan bergetar karena jepit rambut ini persis sama dengan jepit rambut berlapis naga Phoenix yang diberikan kepada Xiaoyan oleh Yang Mulia Ratu. Xiaoyan pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan berpikir bahwa sepertinya Yang Mulia beberapa tingkat lebih tinggi dari Xiaoyan mengenai hal perwadonan. Setelah itu Xiaoyan pada akhirnya segera menjawab apa yang pada saat sebelumnya ditanyakan oleh permaisuri. Xiaoyan menjelaskan bahwa dunia Sensie belum dikalahkan tetapi krisis sudah dekat. Xiaoyan terpaksa datang ke sini dan berharap mendapat bantuan dari permaisuri. Xiaoyan ingin melihat apakah Xiaoyan bisa menerobos tingkat keabadian dan bertempur demi dunia Sensie. Suara halus kembali terdengar dari dalam kristal ketika bertanya mengapa Gu Zongsheng harus bereinkarnasi. Dengan seluruh kekuatannya dirinya benar-benar tidak bisa menyelamatkan dunia Sensie. Jika begitu permasalahannya apa gunanya dirinya melakukan reinkarnasi? Sesaat kemudian aura kesedihan pada saat ini segera terasa dari dalam kristal. Sosok permaisuri lanjut bertanya mungkinkah Gu Zongsheng hanya ingin melupakan permaisuri? Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit dan berkata bahwa Yang Mulia sepertinya telah menyegel ingatannya. Dengan begitu maka Xiaoyan tidak memiliki ingatan yang terbangun setelah reinkarnasi. Xiaoyan benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi di antara Yang Mulia dan permaisuri. Permaisuri pada saat ini terdengar sangat kecewa ketika bertanya apakah dirinya benar-benar tidak ingat mengenai semuanya. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengar pertanyaan yang diajukan oleh permaisuri.
Sementara itu Permaisuri lanjut bertanya jika begitu permasalahannya bagaimana Xiao Yan mengetahui nama Permaisuri, terlebih lagi dirinya ingin tahu siapa yang meminta Xiao Yan datang mencari Permaisuri. Xiao Yan pada saat ini menggaruk kepalanya sambil tersenyum masam dan bergumam bahwa itu diperintahkan oleh istri yang mulia di dunia Sensie. Yang mulia ratu memerintahkan Xiao Yan datang ke alam ini untuk mencari Permaisuri. Mungkin Permaisuri bisa membantu Xiao Yan, oleh karena itu Xiao Yan memutuskan untuk bergegas. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, tidak ada banyak fluktuasi yang berlebihan yang terpancar dari suara Permaisuri. Suara halus Permaisuri kembali terdengar ketika dirinya berkata bahwa sudah sangat lama sekali dirinya mati. Dirinya khawatir dirinya tidak akan bisa lagi membantu Yang Mulia. Mendengar hal tersebut pada saat ini hanya bisa menghela nafas dan Xiao Yan tidak bisa memaksakan hal ini. Terlebih lagi Xiao Yan juga bisa merasakan kesedihan yang masih terkandung di dalam perkataan Permaisuri. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini berpikir pasti Yang Mulia telah mengalami kesulitan yang tidak terkatakan. Oleh karena itu pada saat ini Xiao Yan ingin bertanya apakah Permaisuri memiliki keinginan yang belum terpenuhi. Mungkin Xiao Yan bisa memenuhinya untuk Permaisuri atas nama Yang Mulia. Menanggapi hal tersebut Permaisuri pada saat ini berkata bahwa dirinya mengerti mengenai hal tersebut. Yang Mulia adalah orang yang sangat baik dan dirinya tidak menyalahkan Yang Mulia. Hanya saja dirinya tidak menyangka semua ini benar-benar akan terjadi. Perpisahan ini adalah perpisahan yang abadi. Gu Zongsheng bilang dirinya akan datang lagi, tetapi Permaisuri tidak menyangka bahwa dirinya akan datang lagi dengan cara seperti ini. Namun meskipun begitu setidaknya dirinya pada akhirnya benar-benar datang memenuhi janjinya untuk bertemu. Setelah memikirkan semua ini dirinya pada saat ini memutuskan dirinya akan berusaha untuk membantu Yang Mulia lagi. Begitu mendengar Permaisuri berbicara mengenai hal ini kelinci Bing Yun seketika menjadi sangat cemas. Sosoknya segera berkata sebaiknya Permaisuri jangan bangun lagi atau jika tidak maka dirinya akan menghilang sepenuhnya dari dunia. Sesaat kemudian semua orang yang berada di sekitar bisa melihat kristal besar mulai meleleh perlahan. Kristal ini tidak berhenti meleleh karena perkataan dari kelinci spiritual. Permaisuri juga pada saat ini kembali berbicara bahwa dirinya telah mempertahankan hidup selama ini hanya untuk menunggu Gu Zongsheng datang. Sekarang Gu Zongsheng membutuhkan bantuannya, oleh karena itu dirinya tidak bisa berdiam diri. Mata Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba menyusut melihat sesosok yang muncul dari balik kristal. Sosok Permaisuri berdiri melayang di udara dan perlahan membuka matanya. Wajah Permaisuri ini benar-benar tampak menawan dan matanya dipenuhi dengan gelombang pesona. Kulitnya sebening salju dan penampilan ini benar-benar membuat Xiao Yan sedikit linglung. Permaisuri juga tersenyum lembut dan matanya tiba-tiba berubah menjadi lekukan bulan sabit. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tampak terhipnotis dengan kecantikan yang berada di hadapannya. Namun sesaat kemudian Xiao Yan kembali tersadar dan kembali menangkupkan tangannya ke arah Permaisuri. Xiao Yan lanjut berkata bahwa dirinya telah mencoba yang terbaik. Dunia Sensie sedang berada di dalam permasalahan internal dan eksternal, oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar membutuhkan kesempatan untuk berlatih. Xiao Yan berharap Xiao Yan akan bisa berhasil melakukan terobosan tingkat keabadian di tempat ini. Permaisuri pada akhirnya segera berkata kembali dengan lembut apakah dirinya ingin menerobos ke tingkat keabadian. Sesungguhnya hal ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Xiao Yan pun seketika dipenuhi dengan semangat ketika bertanya apakah Permaisuri memiliki cara untuk membantu Xiao Yan meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Permaisuri pun mengangguk sedikit sementara kelinci Bing Yun pada saat ini berlari ke pelukan Permaisuri. Sesaat kemudian Permaisuri pada saat ini segera berkata sepertinya origin Qi Xiao Yan benar-benar terlalu terlihat terburu-buru. Pergerakan origin Qi Xiao Yan ini benar-benar tidak stabil.
Sepertinya Xiao Yan dalam waktu yang lama telah secara paksa meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini sepertinya sedang mengalami sebuah hambatan. Ada cukup banyak sumber energi di sini tetapi sekarang efek penyerapan paksa Xiao Yan benar-benar akan minimal. Bahkan jika Xiao Yan dapat menggunakan origin Qi yang agung yang berada di sini, Xiao Yan hanya akan mentok di Dogat bintang 9. Dengan begitu maka dirinya khawatir Xiao Yan tidak akan dapat menembus tingkat keabadian selama 10.000 tahun. Xiao Yan pada saat ini juga hanya bisa menghela nafas karena Xiao Yan memang mengetahui hal ini, tetapi Xiao Yan benar-benar tidak memiliki pilihan karena situasinya pada saat ini benar-benar kritis. Xiao Yan hanya bisa berlatih dengan paksa dan Xiao Yan hanya bisa menelan benda-benda suci untuk meningkatkan kekuatannya. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung mengenai metode apa yang bisa meningkatkan kekuatan Xiao Yan dengan cepat. Apakah diri saat ini harus berlatih di warung Budayanti bersama para Tobrut atau bagaimana?